Dengan tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang terakhir, yaitu bulan Desember dari tahun ini. Dan tidak sampai 1 bulan lagi kita sudah berpindah kepada tahun yang baru. Saudara, kita tahu dengan bergantinya tahun, dikatakan kedatangan Kristus yang kedua kali sudah semakin dekat. Dan Alkitab mencatat, saudara, bahwa ketahuilah bahwa pada hari-hari yang terakhir akan ada masa-masa yang sukar. Kita sekarang sudah melihat pandemi masih belum berakhir. Akan ada inflasi, saudara, ya, krisis ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi kita tetap percaya, Tuhan sudah memelihara, melindungi kita. Dari bulan Januari sampai bulan Desember ini, kita percaya pasti Tuhan terus memelihara, melindungi kita. Amin, saudara. Bahkan di tahun-tahun yang baru, jangan pernah khawatir. Dikatakan kita punya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, the Almighty God. Kalau kita bersandar dan berharap kepada Tuhan, saya yakin dan percaya Dia yang Allah Maha Kuasa, Maha Tahu itu, pasti kita dipelihara, dilindungi, bahkan diberkati oleh Tuhan. Amin, saudara. Itu sebabnya jangan pernah takut. Tadi dikatakan tak usah takut, tidak usah bimbang, tidak usah cemas. Walaupun kita tahu dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12 bahwa iblis datang dengan geramnya yang dahsyat karena dia tahu waktunya sangat singkat. Tapi kita percaya Tuhan, saudara, Tuhan lebih besar dari segala sesuatu. Roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dunia ini. Amin, saudara. Kita percaya 1 Petrus 4 ayat 7 berkata bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu sebabnya kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kita bisa berdoa. Mari kita terus berdoa. Jangan pernah jemu-jemu berdoa. Karena kita tahu doa orang yang benar apabila dengan yakin didoakan, saya percaya ada kuasa yang luar biasa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, 3 minggu lagi kita akan merayakan Natal, ya. Seluruh dunia akan merayakan Natal. Walaupun saudara, perayaan Natal tahun ini pasti berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Karena kita, saudara, masih ada PPKM, ya. Jadi walaupun kita merayakan dengan lebih sederhana, tapi jangan sampai mengurangi sukacita, damai sejahtera kita. Kita percaya, saudara, walaupun akan ada kesulitan, ada tantangan, akan ada apapun, saudara, kita tetap disertai oleh Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema Natal pada tahun ini sudah ditentukan oleh Sinode GBI di Jakarta, ya. Temanya, saudara, adalah, ya, tolong diklik. Temanya adalah kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Apa, saudara? Kasih Kristus menggerakkan persaudaraan. Ya, ini tema dari Jakarta. Mari kita baca ayatnya. Ini. Ya, kita baca bersama-sama 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Firman Tuhan berkata, "Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu." Saudara, bagaimana kita bisa melakukan itu? Saya ingin membagikan kepada saudara. Yang pertama, saudara, ya. Yang pertama apa? Mengaplikasikan kasih Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengaplikasikan itu artinya mengamalkan, mempraktekkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Surat ini ditulis oleh Rasul Petrus, saudara, untuk jemaat mula-mula di Asia Kecil. Mereka, saudara, mengalami banyak tekanan, pergumulan.
pada saat itu, saudara, jemaat mula-mula itu disingkirkan, termarginalkan, ya. Mereka dianggap kelompok yang kecil, minoritas, tidak dianggap, saudara. Dan kita tahu bahwa mereka itu mendapatkan tekanan yang luar biasa. Mereka mendapatkan mengalami ketidakadilan, ya. Mereka karena kelompok kecil, maka mereka merasa kehilangan identitas Kristus. Mereka, saudara, merasa bahwa mereka kelompok kecil sering difitnah, sering dinista, saudara, karena mereka tidak berdaya, karena tidak banyak, ya. Nah, pada waktu itu Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat di Asia Kecil dan sekitarnya, supaya mereka yang mendapatkan pergumulan, tekanan di dalam kehidupan mereka, mendapatkan pengharapan, mereka dikuatkan. Nah, seperti itulah firman Tuhan juga berlaku untuk kita. Saat ini kita juga mengalami banyak pergumulan, tekanan hidup, saudara. Walaupun beda dengan bentuknya pada jemaat yang mula-mula itu. Tapi kita juga mengalami pergumulan, mengalami tekanan, kesulitan pada akhir zaman ini. Nah, itu juga harus menguatkan kita. Kita tetap memiliki pengharapan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya walaupun kita mengalami pergumulan, mengalami tantangan, kesulitan, saya percaya Tuhan tetap menyertai kita. Dia yang berjanji untuk berjalan di depan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia berjanji tidak akan membiarkan kita. Itu sebabnya jangan pernah khawatir, jangan pernah tawar hati. Karena kita tahu Allah kita dalam Yesus Kristus itu Allah yang luar biasa. Nah, saya ingin membagikan kepada saudara bahwa Rasul Petrus ini juga memberikan kepada kita, saudara, hal-hal yang supaya kita kuat pada akhir zaman ini. Yang pertama, memang kita harus mengaplikasikan kasih Kristus. Kita harus mengamalkan, kita harus mempraktikkan kasih Kristus dalam kehidupan kita. Berapa banyak sekarang orang juga mengalami, saudara, harus mengaplikasikan ini. Tetapi kasih mereka itu beda, karena mereka punya tendensi, punya kecenderungan, ya, mengasihi mereka karena mereka sama-sama, bukan untuk orang lain, untuk mereka diri sendiri. Karena krisis kasih ini kita tidak dapat memungkiri. Krisis kasih ini terjadi pada akhir zaman ini, ya. Tolong diklik. Saudara, di dalam Matius 24 ayat yang ke-12 dikatakan, Lukas 6 ayat 32. Ya, Lukas 6 ayat 32 sampai 33 dikatakan, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Inilah prinsip mengasihi yang dilakukan oleh orang dunia. Mereka seakan-akan mengasihi, saudara. Tetapi kita tahu kasih mereka itu kecenderungan karena mereka itu bukan untuk orang lain, karena mengasihi diri sendiri. Di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, karena tekanan, pergumulan pada akhir zaman ini, kasih seakan-akan dingin. Berapa banyak sekarang orang mengasihi karena mereka saudara? Mengasihi mereka yang berbuat baik kepada mereka. Tapi kasih Kristus bukan begitu, ya. Kita tahu bagaimana prinsip kasih menurut Tuhan, ya. Kita melihat, saudara, prinsip Kristus mengasihi kita. Di dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Inilah, saudara, prinsip kasih Kristus. Yang kasih tanpa syarat.
kasih Kristus itu tanpa pamrih. Itu yang disebut kasih agape. Bukan seperti orang dunia, mereka mengasihi saudara kepada orang yang mengasihi dia. Dikatakan oleh Alkitab tadi, siapa yang tidak bisa kalau seperti itu? Tapi kasih Kristus beda. Ya, kita nanti akan masuk dalam perjamuan suci, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi kasih Kristus untuk kita karena dia sangat mengasihi. Kasih yang tanpa pamrih, tanpa syarat. Kasih agape, itulah prinsip yang harus kita aplikasikan kepada semua orang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kasih seperti inilah yang Tuhan ingin lakukan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu, maka kita harus mengasihi orang lain, mengasihi sesama, saudara, karena kasih Kristus itu, supaya kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan kasih Kristus kepada semua orang. Mari kita mempraktekkan kasih Kristus yang bukan pamrih, bukan karena sesuatu, tetapi kasih agape, kasih yang tanpa syarat itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saudara, kalau kita mengasihi orang, tapi di dalam hati kita masih ada kebencian, itu bukan kasih Kristus. Itu sebabnya kalau kita mengasihi sesama, saudara, harus mengaplikasikan kasih Kristus yang tanpa syarat, tanpa pamrih itu. Saudaraku, memang ajaran utama kekristenan adalah kasih, ya. Tapi kita harus mengerti kasih itu bukan di dalamnya ada sesuatu, tapi kita harus mengampuni orang lain, kita harus mempraktikkan kasih Kristus ini, mendorong orang lain supaya bersemangat. Kita mengasihi mereka yang dalam keadaan susah, mengasihi bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan. Nah, Natal ini, saudara, mari kita mempraktekkan. Yang pertama, mengaplikasikan kasih Kristus. Nah, inilah ciri utama orang yang percaya, supaya kita mengasihi orang lain dengan kasih Kristus. Ya. Yang kedua, setelah mengaplikasikan kasih Kristus, yang kedua, kita mengaplikasikan kasih persaudaraan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah membaca, ya, kasih persaudaraan ini, ya, tolong diklik. Kasih persaudaraan ini tadi sudah dikatakan di dalam ayat yang ke-22 tadi, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga apa? Kamu dapat mengamalkan. Inilah mengaplikasikan kasih persaudaraan yang apa? Tulus ikhlas. Saya beri warna merah, itu tulus ikhlas. Hendaklah kamu apa? Bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati. Saudara, inilah kasih persaudaraan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Apakah kasih persaudaraan itu? Apakah kasih persaudaraan itu? Kita melihat, saudara, kasih persaudaraan ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu Philadelphia. Ya. Philadelphia itu terdiri dari dua suku kata. Yang pertama adalah phileo atau philia. Itu artinya mengasihi, kasih mengasihi. Dan yang kedua adalah adelphos. Adelphos itu berarti brother, ya, saudara. Jadi kasih persaudaraan itu, saudara, adalah, ya, kasih mengasihi sebagai saudara. Nah, kita melihat, saudara, ketika kita mulai mengasihi orang lain dengan kasih agape ini, nah, kita tahu bahwa ciri orang Kristen itu adalah, yang pertama adalah mengasihi. Walaupun di dalam ajaran lain mereka mengatakan agama mereka kasih, tapi kita melihat, saudara, bukan cuma dengan perkataan, tapi perbuatan. Apakah mereka mengasihi dengan setulus hati? Nah, ciri khas ini melekat di dalam kekristenan, ya. Dan yang kedua adalah karakter identitas kekristenan. Itulah kasih persaudaraan. Lalu, saudaraku, bagaimana mengaplikasikan kasih persaudaraan ini? Rasul Petrus menyarankan untuk maju selangkah lagi, ya.
Bukan dengan kasih yang biasa, tetapi kita melalui kasih yang sungguh-sungguh. Next. Nah, ya, yang tadi. Ya, bagaimana kita harus mengaplikasikan, mempraktekkan kasih persaudaraan dalam hidup kita. Kita lihat di dalam firman Tuhan tadi, kita harus mengasihi dengan tulus ikhlas. Di dalam bahasa Inggris, Revised Standard Version dikatakan unto unfeigned love. Di dalam New King James Version dipakai purified your soul. Nah, itu kasih yang tulus ikhlas. Yang kedua, dikatakan oleh firman Tuhan tadi, harus dengan sungguh-sungguh hati. Ya, tidak pura-pura, bukan munafik. Dalam Revised Standard Version dipakai kata for a sincere love, ya, kasih yang jujur. Nah, itu sebabnya Rasul Petrus mengubah dari Philadelphia itu kasih agapao atau kasih agape, kasih Kristus, bukan kasih manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya apa? Kamu saling mengasihi, love one another. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, kata Tuhan Yesus, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Nah, inilah yang menggerakkan kasih persaudaraan, yaitu kasih Allah, kasih Kristus, kasih Allah sendiri, bukan kasih manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah tema yang diberikan oleh Sinode Gereja Bethel Indonesia supaya kasih Kristus itu menggerakkan kasih persaudaraan. Bukan cuma buat saudara-saudara seiman, tetapi untuk semua orang. Supaya dikatakan, supaya semua orang tahu bahwa kamu ini adalah murid-muridku. Beda, saudara, dengan kepercayaan lain. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita mendasarkan kasih kita karena kekuatan kita, karena kekayaan kita. Itu tidak benar. Tapi harus berdasarkan kepada apa? Sesuatu yang kekal. Kalau materi itu rapuh, ya, fana. Itu sebabnya harus memiliki kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus belajar sungguh-sungguh tentang kasih persaudaraan ini, supaya kita boleh mempraktekkannya, mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita, sehingga Natal tahun ini diharapkan oleh Sinode GB itu supaya kita membagikan kasih kepada semua orang. Dan saya percaya dengan perbuatan kasih itu banyak orang boleh melihat, oh, inilah orang Kristen, inilah murid Kristus, dan mereka percaya kepada Tuhan. Saya sungguh bersyukur, saudara, setiap kali saya melihat di YouTube itu berapa banyak orang yang berbalik, bertobat, percaya kepada Yesus. Karena mereka tahu, beda, saudara, dengan kasih manusia. Dan kalau saudara melihat, saudara, bahwa tokoh-tokoh banyak ya sekarang yang mengenal nama Yesus, saya terus berdoa supaya lebih banyak lagi orang yang percaya kepada Yesus. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena pada akhir zaman ini, Yesus Kristus mau datang kembali supaya kita mempersiapkan mereka semua, saudara, untuk kita bawa kepada Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya rencana Tuhan pasti tidak gagal. Kitalah sebagai agen-agen Kristus di dunia ini. Mari kita mengaplikasikan bukan cuma kasih Kristus, tapi juga kasih persaudaraan. Nah, selanjutnya yang ketiga, bukan cuma kasih Kristus, kita mengaplikasikan kasih Kristus, mengaplikasikan kasih persaudaraan. Yang ketiga adalah mengaplikasikan apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, saudara. Ini sebagai fondasi supaya kita ini, saudara, fondasinya kuat, ya. Kita mengaplikasikan firman Tuhan supaya semua orang boleh melihat, saudara.
Ya, firman Tuhan itu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman Allah itu kekal sampai selama-lamanya. Kita membaca ya. Tadi dalam 1 Petrus 1 ayat 22. Sekarang kita melihat ayat yang ke-23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, kata ayat 23, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, yakni oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itu sebabnya saya katakan mengaplikasikan firman Allah yang hidup sebagai fondasi dalam membangun cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Saudara, memang ini agak sulit ya kalau kita tidak mencermati sungguh-sungguh, memetani firman Tuhan, saudara, dengan sungguh-sungguh itu agak sulit. Tetapi saya yakin dan percaya, saudara, firman Tuhan ini tidak akan kembali sia-sia. Kalau saudara merenungkan dalam hidup kita, aku sudah dikasih oleh Tuhan. Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia rela mati di atas kayu salib. Lalu apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan berkata supaya kita membagikan kasih Kristus ini. Kasih Allah, kasih agape itu kepada semua orang dengan tujuan supaya lebih banyak lagi orang yang berbalik, bertobat, percaya kepada Yesus. Amin. Ayo yang percaya kita tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Jadi sekali lagi saudara, firman Allah ya yang hidup itu pasti saudara menggerakkan kasih persaudaraan, dan kalau kita aplikasikan dalam hidup kita, maka kita akan melihat bagaimana yang kekal itu, bukan yang fana. Seperti apa yang dikatakan 1 Petrus 1 ayat 24 ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga akan gugur, ayat 25, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Jadi Rasul Petrus, saudara, membagikan ini, supaya kita mengaplikasikan firman yang hidup sebagai fondasi yang kokoh dalam kehidupan kita, supaya menggerakkan kasih persaudaraan ini dan membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat nasihat Rasul Petrus itu juga untuk kita yang saat ini sedang mengalami banyak pergumulan, tekanan, banyak penderitaan yang harus kita alami. Seperti jemaat mula-mula di Asia Kecil dan sekitarnya. Rasul Petrus menulis surat ini, saudara, supaya kita juga mempraktekkan. Ya, yang pertama tadi apa? Mempraktekkan kasih Kristus, mengaplikasikan kasih Kristus, mengamalkan kasih Kristus. Yang kedua, mengaplikasikan kasih persaudaraan. Setelah kita menerima kasih Kristus, maka kita saudara membagikannya kepada orang lain. Ini yang menggerakkan supaya kasih persaudaraan itu sungguh-sungguh bisa dilakukan oleh kita dan membawa jiwa-jiwa baru. Dan yang ketiga, supaya kita mengaplikasikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang hidup, bukan benih yang fana, tetapi benih yang kekal. Dikatakan oleh firman Tuhan supaya kita ini mendasari hidup kita dengan firman Tuhan yang hidup. Jangan sampai mendasari hidup kita dengan kekayaan kita, dengan kehebatan kita. Itu akan percuma. Tapi kalau kita mendasarkan hidup kita kepada kasih Kristus, kepada kasih persaudaraan, dan firman Allah yang hidup, yang kekal itu, saya yakin dan percaya itu akan membawa jiwa-jiwa yang baru. Kiranya di dalam perayaan Natal nanti kita juga bisa memberikan kekuatan kepada teman-teman seiman, juga kepada orang-orang lain yang mungkin sedang mengalami tekanan hidup karena adanya pandemi, adanya inflasi, nanti akan ada krisis ekonomi dan lain sebagainya. Mari kita saudara mengaplikasikan ajaran Rasul Petrus ini supaya kita beroleh kemenangan dalam hidup. Saya sudah sampai kepada kesimpulan.
Ya, puji Tuhan, tema kita hari ini adalah kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Mari kita ulangi poin-poinnya, baru yang sekarang ini lancar ya. Ya, kita katakan masukkan dalam roh kita ya, supaya kita boleh mempraktekkan, mengaplikasikan kasih Kristus. Yang pertama apa? Mengaplikasikan kasih Kristus. Yang kedua, mengaplikasikan kasih persaudaraan. Yang ketiga, mengaplikasikan firman Tuhan. Kiranya ini menguatkan kita semua memasuki perayaan Natal nanti. Kita mengaplikasikan surat Rasul Petrus ini sehingga kita boleh mengalami damai sejahtera, sukacita senantiasa. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, Tuhan berkati, kita bangkit berdiri.